Salam sejahtera bagimu amanginang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Filemon pasal 1 ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebuah saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir kenapa di perantauan Jakarta ini orang Batak kalau ketemu orang baru, apalagi sesama Batak di gereja, di angkot, di kantor, di mall, pertanyaan yang pertama adalah bukan apa kabar, tetapi marga apa lah ya? Eda buru apa? Namun bukan itu yang menjadi pertanyaan awal. Pernahkah kita merasa bahwa hidup kita adalah sebuah kegagalan total? Ada seorang pemuda Batak, kita sebut lagi namanya Merwal, yang baru merantau ke Jakarta. Dia bekerja jadi supir di rumah seorang pengusaha kaya yang kebetulan juga orang Batak. Kita panggil saja orang ini namanya si Usi Menyuntak. Merwal ini agak ceroboh. Mobil bosnya ditabrak atau tertabrak sampai hancur. Karena takut dipukuli atau dipecat, ia lari pulang ke kampungnya di Tarutung. Bayangkan, di kampung dia bertemu pendeta dan curhat. Terus pendeta bilang, tenang Merwal, Kristus mengajarkan pengampunan. Baliklah kau ke Jakarta, bawa surat ini buat bosmu itu. Merwal balik ke Jakarta dengan gemetar. Sampai di rumah CEO si Manyuntak, dia kasih surat itu. Pak, ini dari pendeta saya. Ia melihat wajah Merwal dengan berkaca-kaca. Terus dia peluk Merwal dan bilang, Merwal, lupakan mobil itu. Di surat ini pendeta bilang, ternyata kau ini anak dari sepupu jauh, mama mertuaku. Kau bukan supirku lagi, kau ini saudaraku, katanya. Merwal senang luar biasa. Dia pikir dia bebas. Tetapi CEO lanjut. Tapi karena kita sekarang bersaudara, tugasmu bukan cuma nyupir saja. Sekarang kau juga harus bantu jaga toko, cuci piring, urus kebun. Karena sebagai saudara, kamu harus lebih rajin membantu abangmu ini tanpa hitung-hitungan gaji kan. Merwal melongo. Dia ingin jadi budak saja, biar gajinya jelas. Tapi sekarang dia terjebak dalam ikatan persaudaraan yang menuntut pengabdian lebih tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara sosiologis Roma menggambarkan kata budak yang melarikan diri seperti Onesimus biasanya dihukum mati. Namun Paulus melakukan secara cerdas, radikal, dia gunakan bahasa dipisahkan sejenak. Paulus ingin mengatakan bahwa di balik pelarian Onesimus yang penuh dosa, ada tangan Tuhan yang bekerja. Paulus sedang mengubah identitas Onesimus dari properti atau hamba menjadi pribadi. Namun bagi Filemon ini adalah tantangan kognitif yang berat. Menerima kembali orang yang merugikan, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai saudara. Calvert juga pernah berkata bahwa dalam Kristus status sosial tidak dihapuskan secara formal, tetapi dikosongkan kuasanya oleh kasih. Onesimus tetap bekerja, tetapi motivasinya bukan lagi ketakutan, melainkan karena kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak sedang menghapuskan sistem perbudakan secara politis saat itu. Tetapi ia sedang menanamkan bom kasih
yang pada akhirnya akan meruntuhkan pilar-pilar diskriminasi manusia. Sekarang bagi kita sering terjebak dalam struktur kelas. Mungkin sebagian kita mempunyai asisten rumah tangga bukan? Ada supir, ada karyawan di kantor yang mungkin juga orang Kristen. Bahkan mungkin satu marga. Bagaimana kita memandang mereka? Amang-inang yang dikasih Tuhan. Seringkali kita lebih mudah mengampuni orang jauh daripada orang dekat yang mengkhianati kita. Filemon dikhianati oleh Onesimus, bahkan diduga mencuri sebelum ia lari. Namun Paulus mengingatkan mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak. Kata mungkin ini adalah rasa empati Paulus. Paulus tidak menghakimi kemarahan Filemon, tapi ia mengajak Filemon untuk melihat dari kacamata Tuhan. Bagi kita orang percaya, khususnya orang Batak yang kental dengan dalena tolu, ayat ini juga menjadi reorientasi hubungan yang melihat hula-hula, boru dengan dongat tubuh dalam satu payung besar. Mereka adalah saudara dalam Kristus. Persaudaraan di dalam iman melampaui sekat-sekat antara majikan dan budak. Amang-inang, mari kita renungkan satu pertanyaan. Siapakah Onesimus di dalam hidupmu hari ini? Apakah itu karyawan yang pernah mengecewakanmu atau mungkin saudaramu yang pernah mengecewakanmu? Terimalah mereka kembali bukan untuk menghapus kesalahan mereka, tetapi karena Kristus telah menerima kita yang juga sebenarnya adalah budak dosa yang melarikan dari Tuhan. Ingat CEO Simanjuntak tadi? Setelah sebulan menjadi saudara yang bekerja berat tanpa gaji, Merwat akhirnya protes. CEO, abang, lebih baik aku jadi supir sajalah seperti dulu. Digaji UMR, ada uang lemburnya, capek kali menjadi saudara ini. Semua dikerjakan atas nama kasih, tapi perutku lapar, gak punya tabungan. CEO Simanjuntak tersenyum bijak. Dia memegang bahu dari Merwald dan berkata, Merwald, itulah rahasianya. Selama ini aku menganggapmu budak. Aku hanya memberimu gaji. Tapi karena sekarang kamu saudaraku, aku baru saja menandatangani surat warisan. Setengah dari ruko dan usaha ini ku beri atas namamu. Karena aku juga tak punya anak laki. Tapi itu ya sebagai saudara. Kau harus ikut jaga asetmu kan? Karena ini milik kita. Merwat menangis terseduh-seduh. Dia menyadari bahwa status saudara memang menuntut tanggung jawab yang lebih berat. Tetapi dalamnya ada kemuliaan dan ada ahli waris yang tidak akan pernah didapati oleh seorang hamba. Begitu juga dengan Kristus. Menjadi pengikut Kristus memang berat, harus memikul salib. Tapi ingat, kita bukan lagi hamba yang takut pada tuannya. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Onesimus lari untuk mencari kebebasan semu, tapi Tuhan menangkapnya untuk memberikan kebebasan sejati. Selamat menjadi saudara dan keluarga Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang ditebus. Dan ajarlah kami untuk bersaksi dan melakukan bagian kami. Kiranya Roh Tuhan menolong kami, baik dalam keadaan apapun, sukacita, dukacita, sakit sekalipun. Tuhan yang menyertai kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.